berjumpa kembali dengan saya Sucinda Destia. Selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabarnya? Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan protokolan di kelas 11 dengan judul Membangun Personal Branding dalam Profesi Humas. Sudah siap? Oke, check it out. Nah, kenapa kita harus membangun kepribadian yang baik? Salah satu kepribadian yang dibutuhkan dalam dunia kerja adalah sosial, yaitu orang yang berorientasi untuk dan dengan orang lain. Lalu selanjutnya, bagaimana cara membangun kepribadian? Nah, ini ada membangun kepribadian yang baik. Salah satunya adalah faktor dari biologis. Bagaimana cara kita agar mengetahui tentang faktor biologis? Biasanya dari tubuh dan postur badan kita. Lalu kemudian faktor pendidikan. Faktor pendidikan menentukan sebuah jabatan. Ya. Lalu faktor sosial. Bagaimana cara kita berteman, berkomunikasi, berrelasi. Kemudian faktor keluarga. Ini adalah hal yang paling utama untuk membangun kepribadian yang baik karena semua berawal dari keluarga. Untuk membentuk sebuah karakter, untuk membentuk sebuah cara berbicara, lalu kemudian untuk membentuk pribadi yang baik. Dan ada faktor kultural serta peradaban. Ini adalah membawa nama budaya masing-masing. Nah, itu adalah membangun kepribadian yang baik. Selanjutnya, bagaimana kepribadian yang dibutuhkan di dunia kerja, yaitu mempunyai fleksibel, investigatif, wira swasta, sosial, artistik, konvensional. Ini semua yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, selanjutnya di sini ada tata cara berdandan dan berhias, baik bagi perempuan atau laki-laki. Nah, harus disesuaikan bagaimana pertama tata cara berbusana yang baik. Ada pakaian resmi, ada pakaian lengkap, ada dress suit. Ini disesuaikan dengan konsep dari internasional, atau bisa juga pada saat kita bekerja disesuaikan dengan SOP cara berpakaian di tempat kerja masing-masing. Itu adalah tata cara berbusana yang baik. Lalu kemudian ada tata cara berdandan dan berhias, ya. Nah, ini adalah sebuah penampilan grooming. Bagaimana cara kita menampilkan sosok di awal agar semua terkesan kepada kita, yaitu caranya merapihkan rambut terlebih dahulu, baik perempuan atau laki-laki. Dirapihkan lalu kemudian berhias, ya, menggunakan make up untuk perempuan sewajarnya, senatural, dan laki-laki menggunakan rambut untuk agar terlihat glowing, minyak rambut. Lalu kemudian ada perhiasan dan parfum. Jika perempuan menggunakan perhiasan itu sewajarnya saja, dan parfum berlaku untuk laki-laki dan perempuan agar wangi dan nyaman di dekat orang. Lalu kemudian menggunakan sepatu. Sepatu disesuaikan dengan kegiatan resminya. Nah, itu tadi bagaimana cara bertata rias yang baik. Lalu kemudian ada cara berbicara yang baik dengan komunikator. Ada otoritas, ya. Kita harus mempunyai kekuatan agar dapat mempengaruhi orang. Lalu kemudian agar diakui dengan adanya identitas, kartu pegawai, dan surat tugas. Lalu kemudian ada good sense, artinya seorang penjual akan menyampaikan pesannya yang harus disukai oleh calon pembeli, menerima apa yang ditawarkan secara logis, lalu kemudian disapa dengan menyebutkan nama
sama bapak atau ibu, lalu informasi yang jujur dan akurat, serta tidak menggurui pembeli. Lalu good karakter, harus mempunyai karakter yang bagus, kemudian harus mempunyai optimalisasi yang baik, goodwill, dan selalu dinamis dalam informasi. Lalu ada tata cara berkomunikasi dengan komunikan, harus menjadi siap mendengarkan, berpartisipasi, pandai menangkap pembicaraan dan mencatat pembicaraan. Itu yang harus kita jaga sebagai komunikan. Nah, itu adalah membangun kepribadian personal. Kemudian ada kompetensi profesi humas. Salah satunya humas harus pandai menulis, harus pandai mengedit, harus pandai mencari media relasi. Lalu kemudian harus pandai untuk membuat sebuah event, baik konferensi pers dan lain sebagainya. Harus pandai berbicara di depan publik, harus pandai membuat sebuah produk. Contohnya banner, iklan, pamflet, dan lain sebagainya. Dan harus pandai untuk penelitian, kemudian menjadi programming dan konsultan, terlatih dan pandai untuk memanage sebuah keadaan atau memanage sebuah perusahaan dengan menggunakan fungsi manajemen dan unsur manajemen. Nah, itu adalah kompetensi di profesi humas. Jadi, untuk membangun personal branding perlu melakukan prinsip-prinsip berpenampilan menarik, sikap atau pembawaan diri yang baik, ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang baik, kemudian kesehatan harus dijaga agar selalu produktivitas, lalu berbicara menggunakan etika, sopan santun, dan ramah. Nah, itu tadi adalah cara untuk membangun personal branding. Nah, bagaimana? Sudahkah dipahami untuk materi etika profesi humas dalam membangun personal branding? Jadi, untuk membangun personal humas harus dilatih setiap hari. Terima kasih sudah menyimak materi etika profesi humas. Sudah paham? Jika belum paham, silakan di-review kembali. Terima kasih. Saya Suci Nadestia pamit undur diri. Bye-bye.